Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia, gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan yang paling tinggi dengan penderita sebanyak 5,7 juta jiwa dan menyebabkan gangguan disabilitas ke-6 di dunia. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui gangguan bipolar secara lebih mendalam. Dr. Esther Widi selaku Deputy of Psychology Department Binus University akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis dan gejala bipolar, bahaya self-diagnose, hingga cara menyikapinya. Bipolar ini sesuai dengan namanya bipolar. Jadi sebenarnya memang si mood-nya orang ini itu ada di dua kutub yang berlawanan. Ya, jadi ada yang namanya depresif dan ada yang namanya mania gitu. Nah, cuman yang dibilang swing-nya itu maksudnya bukan berarti dalam waktu sesaat dia berubah, bukan begitu. Tapi di dalam bipolar itu ada pengertian tentang episode. Ya, jadi memang bipolar ini orang yang mengalami gangguan mood yang itu tentunya nanti ada durasi yang mesti dilihat gitu ya, dan ada level level manianya dan juga level depresinya. Jadi orang yang mengalami bipolar itu dia diidentifikasikan punya setidaknya episode mania. Ya, mungkin episode manianya udah lewat beberapa waktu yang lalu dulu gitu ya, ataupun sedang dialaminya atau saat ini sedang mengalami episode mania. Ya, jadi mania itu semacam excitement yang terlalu tinggi atau luar biasa yang kayaknya orangnya sangat berenergi, yang itu kadang bisa melampaui logika kita. Ini orangnya excitement banget gitu. Kayaknya lagi high banget gitu. Nah, salah satu ciri yang khas, salah satunya boros. Ya, jadi dia tuh bisa menghabiskan uang yang sangat banyak dalam waktu yang cukup singkat, ya. Dan itu episode, jadi bukan yang terus selama berbulan-bulan, nggak begitu. Jadi itu episode satu waktu gitu. Nah, itu polar yang satu. Polar yang satunya lagi namanya depresif. Jadi nanti orang ini, makanya suka dibilang kayak mukanya dua gitu, penggambarannya kalau orang bipolar. Nah, nanti ada nih kondisi di mana state di mana dia merasa atau dia mau mengalami depresif. Jadi moodnya di bawah gitu ya, yang tidak bergairah sama sekali, yang dia kayak sangat sedih, berkepanjangan terus-menerus gitu, yang kayak nggak ada energi. Nah, itu kayak bertolak belakang. Beberapa literatur mengatakan memang ada faktor genetiknya gitu ya, sehingga itu semua ditelusuri, karena kalau genetik berarti kan ada pembawaan dari genetikanya. Nah, psychological factors-nya juga bisa ada. Nah, jadi bisa saja dia mengalami suatu kondisi di kognisinya yang mempersepsikan dirinya bahwa semua persoalan itu yang dia alami itu sangat berat, dan dia mempersepsikan dirinya tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengatasi itu semua gitu, sehingga akhirnya muncul semacam hopeless, helpless gitu ya, dan ketidakberdayaan itu membuat dia kayak nggak punya pemikiran untuk memikirkan satu solusi yang bisa dia lakukan ya, dan itu biasanya kami menggandengnya gitu ya, jadi bisa mengkombinasinya, dia bisa begitu. Ya bisa jadi karena memang dari kognisinya ditambah lagi dengan kondisi biologisnya atau tadi ya fisiologis, neurologisnya yang juga turut mendukung, jadi klop sehingga akhirnya gangguan bipolarnya bisa muncul gitu ya. Jadi intinya ada dia mendeteksi level mood-nya ya, yang di dua kutub tadi. Nah, dia juga akan ngecek episode kan. Jadi kan mesti dicek episodenya, ada episode mania dan nanti levelnya seperti apa, termasuk depresifnya. Jadi kedua hal itu akan dipastikan kalau untuk bipolar. Ya, ingat bipolar itu ada bipolar 1, bipolar 2 dan siklotimia ya, atau siklotimik. Nah, kalau artinya gini, kenapa durasi perlu? Kalau dia berulang-ulang begitu terus
kondisinya, karena kan mania itu kan lebih ke episodenya ya, jadi bukan terus-terusan dia dari bulan lalu sampai 7 bulan ke depan dia mania terus, nggak kayak gitu ya orang bipolar. Ada satu titik momen waktu gitu ya, yang dia tuh bisa jadi dulu pernah mengalami hipomania misalnya, atau mengalami mania yang lumayan besar gitu ya levelnya, tapi sekarang enggak, cuma sekarang lagi depresinya yang keluar. Nah itu bisa jadi bipolar memang, tapi mesti dicek dulu konsistensi perubahannya. Anda adalah orang yang sangat pencemas dan Anda melakukan self-diagnose, yang dikhawatirkan adalah jawaban dari self-diagnose Anda itu terlalu berlebihan negatifnya. Ya karena tipe atau tipikal orang itu adalah pencemas. Jadi semua yang dia lihat, dia nilai itu semuanya negatif. Sementara untuk mendiagnosa itu butuh objektivitas. Ya, dia mesti objektif, dia mesti melihat kriterianya, kami menyebutnya dengan melihat kepada DSM begitu ya. Ada panduan untuk mendiagnosa. Jadi nggak sekedar main diagnosa aja ya. Kumpulan psikolog dan psikiater tuh punya buku panduannya tersendiri gitu ya. Secara internasional memang kami menggunakan DSM. Yang saya tahu para psikiater di Indonesia dia bisa menggunakan PPDGJ ya. Jadi ada kayak semacam pedoman dalam mendiagnosa gangguan jiwa gitu ya. Nah, itu ada secara objektif itu disusun dan kami semua melihat itu ketika mendiagnosa. Nah, itu sebabnya tidak disarankan teman-teman mendiagnosa sendiri. Kalau teman-teman menduga, merasa, jadi bukan men-self-diagnose ya, jadi merasa bahwa kok kayaknya saya udah mulai nggak nyaman dengan diri sendiri, saya nggak bisa konsentrasi lagi, bahkan untuk makan aja udah nggak selera gitu ya misalnya ya. Saya sudah, ini cara satu gejalanya ya, tidur aja udah bermalam-malam nggak tidur dengan benar gitu ya. Itu sebabnya teman-teman kalau merasa nggak nyaman, kemudian udah mulai ada pemikiran-pemikiran yang tidak tepat tentang diri sendiri, dan bahkan ada ide-ide mengakhiri diri sendiri gitu ya, mengakhiri hidup diri sendiri gitu ya, itu teman-teman mohon untuk segera mencari bantuan profesional ya. Kalau memang dirasa begitu, ini bukan self diagnose tapi sedang menandai diri itu ya, men-screening ya, mencoba untuk men-screening diri bahwa kok kayaknya gue kayak gini ya, kok gue gak nyaman banget sih, kok gue gak mau ketemu siapapun, yang biasanya saya keluar ketemu orang kok ini saya gak mau lagi gitu ya, mandi aja males. Nah yang kayak gitu-gitu teman-teman boleh ya cari bantuan. Bantulah mereka dengan cara kalaupun mereka curhat atau misalnya chatting kita, jawablah dengan empatetik ya, bahwa kita memahami kondisinya mereka dan ayo sama-sama berjuang. Kalaupun nanti mesti harus ditemani, nah ini dia nih, kalaupun nanti harus mesti ditemani ketemu profesional, kalau teman-teman bersedia silakan menemani dia. Begini, orang-orang yang bipolar itu kalau dalam treatmentnya sebetulnya ada semacam obat medis yang mesti mereka konsumsi, dan itu mesti tepat waktu, jadi ada jamnya dan harus rutin diminum. Jadi cukup banyak yang teman-teman yang mengalami gangguan bipolar yang sedang dalam treatment itu kedodoran karena dia tidak minum obatnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh psikiaternya. Nah, atau bahkan karena jenuh, karena kan mereka mesti minum obat-obat medis ini dalam jangka waktu tertentu, sehingga mereka jenuh atau bosan. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa support dia, setidaknya untuk ngingetin aja, obatnya udah diminum belum? Karena ada obat, misalnya nih ya, ini tergantung jenis bipolarnya ya. Misalnya dia harus minum ini paling lambat jam 8 pagi, ya mood booster misalnya. Nah itu kita mesti, kalau di awal-awal kita mesti bantu ingetin dan kita bilang, ayo semangat minum gitu ya, nanti di malam hari ada lagi. Nah itu mesti dibantuin, teman-teman beneran deh, itu kasihan banget kalau dia nggak disupport begitu. Karena kalau dia ketinggalan satu periode waktu minum obatnya, itu sebenarnya jadi sangat tidak bagus, karena nanti ada hal lain yang bisa terjadi gitu. Nah, mereka juga sebaiknya ada terapi psikologisnya kan, sehingga kita juga mesti support ketika dia self esteem-nya kan jadi sangat
terpuruk ya, jadi sangat di bawah gitu ya, karena jadi kayak dia merasa gue tuh nggak berharga, gue tuh malu gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu teman-teman bisa kasih support, kasih dukungan, atau kalau misalnya dia udah mulai punya ide-ide untuk mengakhiri hidupnya, kita mesti kuatkan dia untuk bilang, nope, kamu tuh sangat berharga, kamu tuh penting, sehingga tidak perlu untuk punya pemikiran mengakhiri hidupmu dengan versimu gitu ya. Kita masih bisa kok untuk dengerin apa yang kamu curhatin misalnya begitu ya kira-kira.